Marah pada diri sendiri, marah pada dunia. Tidak ada yang mau menyukai dan mengakui, bahkan diri sendiri, bahwa kita ini egoistis atau malas, apalagi gagal, dan mengakui bahwa kita memiliki kekurangan. Ego ini memiliki peredam yang canggih dan juga mekanisme pertahanan untuk menangkal kejamnya realitas. Ya, kita sering berimajinasi, ya kadang sekedar untuk menghibur diri. Dan sayangnya mekanisme tersebut mengakibatkan meningkatnya ketidakstabilan dan ketidakamanan. Juga membuat semakin lebar jurang perbedaan antara kebenaran dan kemampuan kita untuk menerimanya. Membuat kesehatan emosional kita akan semakin rapuh. Hal tersebut sering menciptakan fenomena psikologis berupa perasaan tegang dan stres yang tidak nyaman. Ya, disebabkan oleh berpegangnya prinsip pada dua gagasan yang kontradiktif, saling berlawanan. Itu adalah efek samping dari ketegangan antara jiwa dan ego yang membuat kita menghindari realitas dan fakta. Kita sering menyangkalnya dan menghakimi hal tersebut. Topeng yang tidak mau lepas. Menyangkal realitas membutuhkan pengorbanan. Ego kita menata dunia kita untuk mengeliminasi apapun yang akan menyakiti atau membuka kesalahan kita sendiri, baik pada diri kita maupun orang lain, karena terus mengkhawatirkan ancaman potensial terhadap citra. Dan hal tersebut akan menjadi cangkang yang mengurung diri kita. Tanpa disadari, kita jatuh ke dalam jurang mengerikan berisi potensi yang tidak terwujud, membuat diri kita yang sejati melemah, membuat diri kita kehilangan jati diri. Kita sering melihat banyak orang menjadi bodoh karena ego mereka yang ingin tetap menjaga citranya atau image. Sebagai contoh, ketika seseorang diremehkan, respon dari ego adalah ingin membuktikan bahwa kamu tidak bisa melihat dan menilai remeh diriku. Namun itu tidak berguna, karena pada dasarnya apapun yang dibuktikan oleh ego tidak akan merubah pandangan remeh orang yang meremehkan kita tersebut, dan malah membuat diri kita tersiksa. Karena itu penting untuk menjadi tuli pada omongan negatif orang lain. Kita percaya begitu saja, meskipun itu salah, namun ego terus mendorong hal-hal tersebut. Jika mereka mempedulikan aku, mungkin aku dihargai, mungkin aku berharga, dan mungkin aku bisa mencintai diriku sendiri. Namun itu tidak berhasil. Dan dari sinilah asal mula kebanyakan hubungan yang gagal. Ketika sedang tidak percaya diri, kita menjauhkan orang-orang yang sangat kita inginkan dalam kehidupan kita, karena kita tidak bisa memahami mengapa ada yang bisa mencintai seseorang yang tidak pantas untuk dicintai seperti diri kita. Dan kasih sayang atau kebaikan apapun yang berusaha keras menembus diri kita akan sulit kita hargai. Beberapa tindakan bersahabat itu tidak membuat kita nyaman, malah membingungkan. Dan ego sudah jelas, dia akan menolak orang lain sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menolak kita. Ya, ego selalu memberikan defense, perisai, pertahanan. Yaitu mekanisme dari ego.
yang memperburuk keadaan, semakin rendah kendali diri yang kita miliki, semakin hebat kita memanipulasi peristiwa-peristiwa dan orang-orang di sekeliling kita, terutama yang paling dekat dengan kita, entah secara terang-terangan atau secara pasif, agresif. Kita merasa bahwa kendali diri mendorong rasa hormat terhadap diri sendiri. Jadi, kita tidak dapat mengendalikan diri. Kita harus merasa bagai sedang mengendalikan seseorang, sesuatu, apapun, untuk merasakan kekuasaan itu. Harga diri yang rendah bisa memicu hasrat kuat yang tidak disadari untuk merebut kekuasaan, melanggar batasan-batasan, dan memperlakukan orang-orang yang mempedulikan kita dengan salah. Kadang ego membuat kita tidak bisa menghargai orang lain. Saat kita tidak menyukai diri sendiri, kita pasti tidak dapat menahan amarah pada diri kita sendiri. Kemudian kita melampiaskannya pada dunia di sekeliling kita dan pada orang-orang yang paling menyayangi kita. Jadi, hal yang ingin saya jelaskan bahwa konsekuensi dari pilihan tak bertanggung jawab akan membuat atau menciptakan realitas negatif. Namun, ego membentengi kita dari realita tersebut. Dan sebagai gantinya, ego membuat kita bahagia dengan mengambil sesuatu dari luar. Akibatnya, harga diri menyusut dan diri tidak pernah mengenal relasi cinta. Harga diri rendah dan tak ada rasa cinta, membuat seseorang tak bisa mengendalikan amarahnya. Orang-orang yang mencari harga diri dari sumber-sumber eksternal tidak akan pernah bisa benar-benar puas. Ketenangan berasal dari jiwa, dari hati, dari pikiran. Selama kita bisa menjaga ketiga aspek tersebut dalam hal positif, kita akan mendapatkan timbal balik yang positif. Jadi jangan pernah menjadi bodoh karena mengedepankan ego. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya.